Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Hadi Mulyanto, SPTI, MPTI. Adapun tema kali ini yaitu bab 7 yang berjudul Islam dan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dudi Pramudia, NIM 18041115, kelas 6C. Oke, kita masuk ke materi jurnalnya, yaitu konsep ekonomi Islam jalan tengah, dibuat oleh Muhammad Toin, Prodi Ekonomi Islam, STIE AAS Surakarta. Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sebenarnya konsep ekonomi Islam sebagai jalan tengah yang berdiri di antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis, serta apakah tantangan terbesar ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif perpustakaan. Lanjut ke pendahuluan. Sistem perekonomian merupakan sebuah skema yang digunakan suatu negara tertentu di dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut. Agar persoalan ekonomi itu dapat teratasi, jangan sampai dengan adanya sistem ekonomi justru menambah masalah atau persoalan ekonomi suatu negara. Walaupun jika ditinjau sampai saat ini belum ada sistem ekonomi yang sempurna yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya dalam hal keadilan dan pemerataan bagi masyarakat yang ada. Secara garis besar, sistem ekonomi di dunia didominasi oleh dua sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Lanjut ke sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang mendominasi dari sistem ekonomi yang dipakai negara-negara saat ini. Meskipun dengan perkembangan teknologi dan informasi atau IT yang begitu dahsyat saat ini, boleh dikatakan tidak ada sistem ekonomi kapitalis murni, karena di negara-negara kapitalis lebih sosialis dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi sosial itu sendiri. Menurut Inardi 1990, sistem ekonomi kapitalis ini merupakan suatu sistem ekonomi yang mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif menjadi ciri utama dalam sistem ini. Jika kita melihat sejarah, kapitalisme dibangun dari buah pemikiran tokoh ekonomi besar, yaitu Adam Smith. Kita lanjut ke sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi ini merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi kapitalis dihitung menjadi penyebab tidak tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat yang merata, sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar di dalam pengolahan roda perekonomian dari hulu hingga hilir dalam rantai perekonomian di masyarakat. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi.
Sistem individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Faktor-faktor produksi yang ada sebagai kepemilikan untuk sosial. Ciri-ciri sistem ekonomi sosial lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. B. Pemerintah memiliki peran sangat besar. Sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi, hak milik individu. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi perpustaka sebagai metodologi penyelesaiannya, sehingga konsep ekonomi Islam yang diharapkan dapat terbangun melalui teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Konsep ekonomi Islam jalan tengah. Ekonomi Islam menurut Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pengertian ekonomi Islam yang lainnya dikemukakan oleh Haliday. Ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi. Di sini ada termasuk Islam sendiri menganjurkan agar menghindarkan diri dari kemiskinan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Hampir-hampir saja kefakiran akan menjadi kekufuran, dan hampir saja hasad mendahului takdir. Next. Oke, kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis selama ini tidak mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan baik untuk individu sebagai bagian dari negara, sistem ekonomi sosial maupun masyarakat pada umumnya atau kaum buruh. Sistem ekonomi kapitalis sehingga mau tidak mau perlu adanya terobosan dengan membangun konsep sistem ekonomi Islam sebagai jalan tengah dengan menggabungkan dari dua sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk mengambil sisi yang positif dan dinamis dari keduanya. Tantangan besar ekonomi Islam adalah dihadapkan oleh dua hal, yaitu menyediakan pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu kemiskinan dan kebutuhan. Membangun sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan antara politik dan ekonomi. Keduanya harus saling bersinergi agar terwujud sistem ekonomi yang berkeadilan menuju kesejahteraan masyarakat. Ini daftar pustaka. Oke, demikian presentasi makalah ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Berhubung tidak ada yang bertanya, kami ucapkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.